sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rasa cinta kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Ya, rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam sebagai pandangan hidup mempunyai perspektif dalam segala hal, mulai dari perkara besar hingga urusan yang kecil, termasuk pula urusan cinta. Cinta bukan perkara sepele, melainkan sangat vital bagi hidup manusia. Oleh sebab itu, Islam juga mengatur apa dan bagaimana seharusnya cinta itu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya merupakan fondasi yang penting, karena perkara inilah yang mengantarkan seseorang rela melakukan amal ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Ibnu Rajab berkata, kecintaan kepada Rasul adalah fondasi iman. Dia dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah menggandeng keduanya. Allah pun menegaskan, tidak boleh kecintaan kepada perkara apapun, berupa keluarga, harta benda, tanah kelahiran, dan lain-lain mengalahkan kecintaan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, cinta itu menuntut suatu kebuktian. Cinta memiliki konsekuensi yang logis. Seharusnya cinta kepada Allah dan Rasul harusnya melebihi dari hal itu. Bukti kecintaan dari Allah dan Rasul-Nya dibuktikan dengan cara berzikir dan menyebut asmanya. Cinta kepada Rasulullah ditunjukkan dengan cara bersolawat, mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Nah, dan ketika disebut nama Allah dan Rasul-Nya, maka akan bertambah iman-iman dan cintanya. Ketika tilawah Al-Quran atau tadabbur hadis akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak ada satu video ya. Jadi kalian nanti tonton, terus pahamin apa maksud dari videonya itu, oke?
bertanya tentang bagaimana cara mencintai Allah dan juga Rasulullah. Bagaimana rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala ujian. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ketekunan melaksanakan ibadah, kerelaan berkorban harta benda, bahkan kalau perlu pun jiwa yang dikorbankan. Nah, makin tinggi rasa cinta kepada Allah, makin berat pula ujiannya. Cinta itu ada dua jenis, yaitu cinta yang berasal dari naluri manusia dan cinta karena dorongan syar'i. Cinta yang pertama berupa kecenderungan terhadap harta, anak, keluarga, ayah, ibu, dan sebagainya. Syariat memandang kita kategori ini sebagai cinta manusia, sehingga diakui dalam Kenapa orang mencinta Allah dan Rasulnya? Kenapa orang harus mencintai Allah? Karena sesungguhnya manusia hidup itu dengan dipenuhi berbagai limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik lahir maupun batin, baik yang terdapat di sekitar diri manusia maupun yang ada dalam dirinya sendiri. Semuanya merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Atas semua nikmat dan kebaikan Allah itu, maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia membalasnya dengan mencintai Allah sebagai pemilik dan pemberi kebaikan, keberuntungan dan juga nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan. Kemudian, cinta seorang muslim kepada Allah mengharuskan ia mencintai Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah merupakan kekasih Allah. Rasulullah SAW pun sangat mencintai umatnya. Mencintai Rasulullah merupakan tanda mencintai Allah. Dan mencintai Rasulullah termasuk salah satu kunci meraih cinta Allah. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kamu tanya, ya Dek, tanya apa? bagaimana cinta Allah dan Rasulnya? Cara mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu, dan orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau misalnya Allah mencintai Tegar nih, nanti Allah bakal bilang sama malaikat Jibril menyayangi bahwa Allah itu menyayangi si Tegar, maka nanti malaikat Jibril bakal bilang sama malaikat yang lainnya bahwa Allah mencintai Tegar. Nanti seluruh penduduk langit bakal mencintai Tegar, dan juga orang-orang yang di bumi bakalan bisa nerima Tegar, banyak yang sayang, banyak yang suka, kayak gitu. Jadi kalau Allah udah mencintai seseorang, maka insya Allah penduduk langit dan bumi pun akan mencintainya. Nah, itulah sebabnya banyak yang berusaha untuk dicintai oleh Allah. Gimana caranya? Yaitu kita dengan cara selalu beribadah, rajin beribadah, menjauhi semua larangannya, banyak menyebut asmanya, berzikir, dan segala macam. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah memiliki rasa kecintaan terhadap Allah dan juga Rasulnya, sebab Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Nah, kecintaan tadi kan udah kakak bahas ya, kalau misalnya Allah mencintai seseorang, maka insya Allah orang tersebut akan dicintai dari langit dan juga di bumi. Itulah sebabnya kenapa kita harus mencintai Allah
Rasul Allah merupakan kekasih Allah, dan salah satu kunci menuju cinta Allah adalah mencintai Rasulnya, karena banyak sekali perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk kita kaum muslimin. Ya, kalau begitu hari ini pelajaran kita tentang Rasul dan juga Allah, tentang cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain ya, besok lagi belajar di sini lagi ya. Kalau gitu sekian kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang kakak kasih tadi bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam